Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari perwakilan kelompok kelas TK4806. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa saja sih penyusun komponen router dan perkembangan router hingga di era saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasif Atala dengan NIM 1010324000036. Dan saya Vito Meritasan dengan NIM 1000324000099. Perkenalkan, nama saya Farel Maisa Pangestu dengan NIM 1010324092. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Hakim dengan NIM 101034000110. Oke, seperti yang sudah dibilang di pembukaan, kita saat ini akan membahas tentang router. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalam komponen-komponen penyusun router dan juga perkembangan router di era saat ini, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian router itu sendiri. Atau, apa sih router itu? Nah, router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet agar paket data tersebut sampai di tujuan yang tepat. Nah, proses ini tuh disebut dengan routing, atau proses di mana router menentukan rute terbaik untuk dilalui oleh paket data tersebut. Nah, terbaik di sini itu bisa ditentukan oleh dua hal. Yang pertama itu dari kecepatan pengiriman data atau kepadatan lalu lintas jaringannya atau trafficnya tersebut. Nah, yang berikutnya itu adalah fungsi router. Nah, fungsi utama dari router ini tuh ada 3. Yang pertama, mengelola lalu lintas antar jaringan. Yang kedua, membagikan koneksi internet ke perangkat lain. Dan yang ketiga, menghubungkan jaringan. Selain 3 fungsi utama tersebut, router ini mempunyai 3 fungsi tambahan lainnya. Yang pertama itu, menghubungkan jaringan ke DSL. DSL atau Digital Subscriber Line ini itu berguna sebagai firewall untuk meningkatkan keamanan jaringan internet. Nah, yang kedua, menyaring paket data. Nah, proses menyaring atau filtrasi ini akan mendukung kinerja jaringan internet dan mencegah perlambatan koneksi internet akibat traffic yang besar. Dan yang ketiga, membaca alamat IP. Pembacaan alamat ini yang nantinya itu dapat menentukan routing dari satu node ke node lainnya dalam sebuah jaringan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian atau apa itu router, dan juga kita telah mengetahui fungsi router, berikutnya kita akan masuk ke cara kerja router. Nah, router itu bekerja dengan mengarahkan jaringan data menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang akan dilalui sebuah paket data dalam mencapai tujuannya. Paket data tersebut itu bisa berisi beberapa bagian, salah satunya membawa informasi seperti pengirim, tipe data, dan alamat IP tujuan. Nah, router akan membaca tiap bagian ini, kemudian menentukan rute terbaik yang akan digunakan untuk setiap proses transmisi data. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, rute terbaik ini itu bisa ada 2 penilaian. Yang pertama itu dari kecepatan pengiriman paket datanya, paling cepat lewat mana, atau yang kedua itu trafficnya, apakah jalur yang kita lalui itu padat atau senggang gitu. Nah, berikutnya itu akan ada komponen-komponen penyusun dari router yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya jenis-jenis router. Yang pertama ada router menurut mekanismenya. Yang pertama ada router statis. Router statis adalah jenis router yang memiliki setting table routing manual. Router statis memiliki jalur yang jelas dan spesifik untuk meneruskan data dari sumber langsung menuju tujuannya. Dengan demikian, router statis memiliki tingkat keamanan yang lebih baik daripada router dinamis. Namun, apabila terjadi perubahan topologi antar jaringan, router statis perlu melakukan konfigurasi ulang pada perangkat router yang digunakan. Router statis ditentukan oleh administrator jaringan sehingga administrator dapat mengontrol perilaku routing yang dia buat melalui IP Internet Walk. Lalu ada beberapa kelebihan dari router statis. Yang pertama, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing. Lalu yang kedua ada lebih aman dibandingkan dengan router dinamis. Lalu yang ketiga ada lebih meringankan kerja prosesor router.
Namun juga ada kekurangan untuk router statis. Yang pertama, hanya dapat digunakan dalam skala kecil. Yang kedua, rentan kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Dan yang ketiga, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Lalu ada router dinamis. Router dinamis adalah jenis router yang memiliki setting table routing otomatis oleh perangkat router itu sendiri dengan penyesuaian konfigurasi yang telah dibuat oleh administrator. Tidak seperti router statis, router ini tidak memiliki jalur yang spesifik untuk meneruskan paket yang dikirim. Kelebihan dari jenis router dinamis, apabila terjadi perubahan topologi antar jaringan, router akan membuat table router baru secara otomatis. Kelemahannya, perubahan otomatis akan menyebabkan beban kerja router menjadi lebih berat dan secara keamanan lebih rentan dibandingkan dengan router statis. Dan juga di router dinamis ada beberapa kelebihan. Yang pertama, ada dapat digunakan untuk area yang luas. Yang kedua, router secara otomatis akan berbagi informasi. Yang ketiga, ada tidak perlu mengonfigurasi semua router jika ada network baru. Dan yang terakhir, yang keempat, ada tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Sedangkan untuk kelemahan dari router dinamis, yang pertama, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table cenderung lama. Dan ada juga yang kedua, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbaiki IP table dalam waktu tertentu. Lalu ada jenis router menurut media transmisi. Yang pertama ada router kabel atau wired router. Router kabel adalah jenis router yang menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Router ini digunakan oleh banyak jaringan skala enterprise karena memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dari router wireless. Lalu yang kedua ada router wireless. Router wireless adalah router yang dapat bekerja tanpa menggunakan kabel karena hanya mengandalkan media untuk mengirimkan paket data. Router wireless termasuk jenis router yang memiliki berbagai kelebihan seperti dapat dihubungkan dari mana saja selama berada dalam ruangan, dan yang kedua lebih mudah dan lebih cepat dalam instalasi. Dan juga ada untuk kekurangan dari router wireless. Kekurangannya, yang pertama, koneksi wireless bisa lebih lambat jika diganggu oleh gelombang lainnya di sekitar. Dan yang kedua, kurangnya tingkat keamanan karena informasi pribadi bisa saja diakses orang asing. Lalu ada jenis router menurut bentuknya. Yang pertama ada router software. Jadi untuk router software atau router aplikasi merupakan sebuah program atau aplikasi yang memungkinkan sebuah PC dengan sistem operasi menjadi sebuah router. Router software ini merupakan sebuah software yang dapat diinstal pada sistem operasi komputer seperti Windows, Linux, ataupun macOS. Dengan demikian, sebuah PC bisa juga digunakan sebagai sebuah router. Beberapa software yang biasa digunakan sebagai router antara lain adalah WinGate, WinRoot, Spygate, dan masih banyak lagi. Lalu ada router hardware. Router hardware atau router fisik adalah sistem perangkat yang bisa membagi, memancarkan, serta juga men-sharing IP address. Router ini merupakan jenis router yang paling sering digunakan karena kemampuannya yang besar dalam melakukan proses routing. Bentuk nyata router hardware mirip seperti modem dengan banyak port. Karena itulah router hardware sering dikenali daripada jenis router software dan router PC sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada router PC. Router PC adalah sistem operasi yang memiliki fasilitas untuk men-sharing atau membagi IP address. Bentuk dari router PC adalah komputer yang dibuat sedemikian rupa hingga bisa berfungsi sebagai router. Tak perlu spesifikasi yang tinggi. Komputer untuk router PC minimal adalah Pentium 2, memiliki hard drive 10 GB dan RAM 60. Router PC bisa langsung digunakan untuk menginstal sistem operasi khusus seperti sistem operasi mikrotik. Router PC ini berbeda dengan router software.
Apabila router software merupakan software yang mampu membuat PC memiliki fungsi tambahan sebagai router, maka router PC ini merupakan sebuah router yang memang sengaja diinstal pada PC, sehingga sebuah PC hanya mampu untuk bertindak sebagai router. Router PC ini sudah sangat jarang sekali digunakan. Meskipun begitu, router PC ini hanya membutuhkan spesifikasi yang rendah seperti Pentium 2, RAM 64, hard disk 10 GB, dan spesifikasi rendah lainnya. Demikian berbagai jenis router yang ada. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang komponen-komponen yang ada dalam router atau komponen penyusun dalam router. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu komponen penyusun router. Bisa dilihat di gambar sendiri, di situ ada CPU, ada RAM, ada ROM, ada flash, ada power supply, dan juga ada NVRAM serta bus yang juga tidak disebutkan di gambar. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada terdapat di komponen penyusun router tersebut. Di sini adalah ada komponen-komponen utamanya, yaitu ada CPU. CPU adalah Central Processing Unit atau bertugas menjalankan perintah-perintah dalam operating system. Beberapa fungsi yang dilakukan oleh CPU itu seperti inisialisasi sistem, routing, dan kontrol interface jaringan. CPU router merupakan sebuah mikroprosesor. Ya. Dan juga di situ ada RAM. RAM digunakan untuk informasi table routing, stage fast switching, konfigurasi yang sedang jalan, dan mengatur antrian paket. Pada kebanyakan, router RAM menyediakan space memory untuk menjalankan fungsi router. Di sana juga ada flash. Flash itu adalah sebuah flash memory yang digunakan untuk menyimpan image dari iOS. Router juga normalnya membutuhkan iOS default dari flash image dan juga dapat di-upgrade dengan cara mendownload image baru ke dalam flash. Terus di sana juga ada NVRAM, walaupun tidak dijelaskan di gambar, saya akan jelaskan saja. NVRAM digunakan untuk menyimpan startup configuration pada device yang sama juga EPROM dan dapat digunakan sebagai fungsi NVRAM. Pada device lain, dipakai untuk sebagai flash untuk melakukan booting. Isi dari NVRAM ini tidak akan hilang meskipun router dimatikan atau di restart. Bus, walaupun tidak dijelaskan di gambar, sebagian besar router itu terdiri dari atas bus sistem dan bus CPU. Bus sistem digunakan untuk komunikasi antar CPU dan interface atau slot tambahan. Bus ini mentransfer paket dan ke interface. Baiklah, di situ ada boot ROM. ROM itu digunakan secara permanen untuk menyimpan kode-kode startup diagnostik yang dikenal dengan nama ROM monitor. Tugas utama ROM itu adalah untuk mendiagnosa hardware selama router booting dan loading iOS dari flash ke RAM. Interface dari router digunakan untuk menyambungkan koneksi keluar. Di situ ada 3 tipe interface, yang dimana ada LAN, WAN, dan konsol atau auxiliary, aux. Interface LAN biasanya satu atau beberapa tipe Ethernet atau token ring yang berbeda-beda. Yang terakhir ada power supply. Power supply itu digunakan sebagai sumber daya untuk mengoperasikan komponen-komponen di dalam router. Beberapa router kemungkinan itu mempunyai lebih dari satu power supply. Jadi, jika Anda melihat router dan juga komponen PC, jangan disamakan bagaimana power supply PC dan juga power supply router itu sama, dikarenakan penggunaan listrik yang berbeda. Sama halnya dengan NVRAM, RAM, dan juga CPU yang terdapat di komponen PC dan juga komponen komputer.
Jika Anda menanya dari mana saya mendapatkan sumber ini, rata-rata saya mendapatkan sumbernya dari Wikipedia dan juga beberapa blog-blog site lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan router di era saat ini. Yang pertama ada standar WiFi terbaru. Pertama itu ada dari WiFi 7. Dia ada kayak singkatannya gitu. Saya dapat sumbernya dari yang ini tuh dari Wikipedia ya. WiFi 7 ini sudah mulai diadopsi dengan fitur seperti channel yang lebar hingga 300 MHz, multi-link operation, terus ada modulasi tinggi, kapasitasnya juga bisa banyak perangkat, sama dia juga punya latensi yang cukup rendah lah. Serta ini kita di WiFi 8 ini masih sedang dalam pengembangan berfokusnya, tapi dia lebih ke kestabilan dan keandalan di lingkungan yang cukup ramai. Terus router di masa kini tuh punya fitur bisa dibilang ya kayak AI atau ML, mungkin untuk memprioritaskan traffic atau QoS, mengenali pola penggunaan, optimasi channel, prediksi masalah jaringan. Serta di masa kini sudah ada sistem operasi router yang lebih baik ya, lebih fleksibel lah. Contohnya OpenWrt, itu saya dapat dari Wikipedia juga, yang memungkinkan pengguna mempunyai kontrol yang lebih lebih dalam lah terhadap fitur-fitur routernya. Mereka seperti bisa jadi kayak keamanannya, terus ngatur kayak apa yang kayak gitu-gitulah. Terus QoS-nya juga, routing canggih, sama kompatibilitas hardware-nya. Ya segitu sih, saya dapat sumber-sumbernya dari Wikipedia ya rata-rata. Sekian.